Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pribumi Cafe. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Seperti biasa, sebelum menyimak video ini, siapkan dulu kopi karo udude biar romantis. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin cerita tentang usaha burjo pada zaman dahulu. Dulu itu pertama kali ke Jogja itu tahun 1994. Sedangkan kalau kita mau ke Jogja itu naiknya itu kereta zaman dulu itu masih berapa ya, ongkosnya itu masih 2.400 sampai 2.300 gitu tiketnya dari stasiun Ciledug. Jadi pemberangkatan dari stasiun Ciledug itu sekitar jam 1, kadang setengah 2, paling lambat jam 2. Itu biasanya dari Kuningan itu, dari Ciawi itu udah berangkatnya sekitar jam 10, nanti sholat duhurnya itu di stasiun karena takut ketinggalan kereta. Zaman dulu itu uang 10.000 itu udah cukup untuk berangkat ke Jogja, karena zaman dulu itu belum ada travel, transportasinya masih menggunakan kereta api dengan harga tiket itu sekitar 2.300. Pertama ke Jogja itu ikut orang di Jalan Mas Soeharto, nama warungnya itu Kabayan, bosnya itu Bos Iip sama Bos Otim. Burjonya sih ya kecil gitu, tapi rame banget gitu, karena di situ kan ada aliyah, ada sekolah menengah SMK Muhammadiyah atau apa gitu di daerah Tukangan ya. Awal-awal ke Jogja masih blank jualan itu seperti apa, jualan bubur kacang hijau itu seperti apa, karena belum lama lulus sekolah terus ikut sama tetangga desa. Pada saat itu konsep burjo itu cuma ada, pertama mungkin bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau itu satu mangkok itu satu porsi harganya 200 rupiah, 150 rupiah, karena gorengan itu waktu itu hanya 50 rupiah. Indomie telur yang mie rebus itu Indomie nggak pakai telur 400 rupiah, kalau pakai telur 450 rupiah. Kalau Indomie goreng tanpa telur 450 rupiah, kalau Indomie goreng pakai telur 500 rupiah. Jadi bubur kacang hijau waktu itu sekitar 200 rupiah. Terus menunya itu adanya di samping burjo sama Indomie itu ada roti bakar. Roti bakar itu waktu itu 300 rupiah apa ya satu porsi. Udah istimewa beli roti bakar waktu itu. Sama menu apa namanya, jamu
waktu itu banyak sampai di storin juga, ada khusus tukang jamu yang suka nyetorin jamu ke warung-warung, dari mulai jamu jamu pegelinu, jamu pokoknya macam-macam. Campurannya itu jamu sama telur kuningnya aja, telur kampung. Tapi karena pada waktu itu uang yang paling besar itu masih berapa? 10.000 paling besar. Jadi waktu itu pendapatan 300.000 itu udah istimewa banget, udah ramai banget itu warung. Sampai karyawan 4 itu nggak ada henti-hentinya, siang malam ramai terus. Dan gaji saya itu pertama ke Jogja dulu 60.000 satu bulan. Dapat makan, dapat rokok, sama tidur di mes. Jadi waktu itu digaji 60.000 itu udah termasuk banyak, karena pakaian itu yang mungkin waktu itu tenar itu model, kalau Levi's itu Lea, Tira, itu tuh harganya tuh paling 30.000. Jadi gaji sekitar 60.000 itu udah dapat segala. Makanya zaman itu zaman berharga. Gorengan 50 rupiah, bubur kacang hijau 200 rupiah, Indomie telur paling mahal 500 rupiah, telur setengah matang 250 rupiah. Jadi uang paling besar 10.000 itu udah keren lah, pegang uang 10.000 juga. Mungkin kalau sekarang mau kelipatannya 10 ya kayak 100.000 gitu. Jadi kalau warung serame apapun, pendapatan paling sehari semalam itu nonstop dapatnya itu sekitar 300.000. Kalau tantangannya itu ya ada aja sih yang namanya tantangan mah. Apalagi di daerah situ kan Jalan Mas Soeharto itu dekat ke Malioboro, dekat Jalan Mataram. Kadang ada orang mabok, ada orang yang gak jelas, tapi banyak juga sih orang-orang yang baiknya berlangganan gitu. Yang pada jualan di pinggir-pinggir Jalan Malioboro, kalau pada pulang itu ngederet itu pada jajan. Dan di situ rame terus itu karena bukan hanya ngandelin dari mahasiswa, tapi dari para pengusaha kaki lima di Jalan Malioboro. Tapi nggak tahu tempatnya sekarang, mungkin ya kayak itu pas pertigaan Tukangan itu, sekarang mungkin udah jadi toko besar apa gimana. Dulu mah kontrakannya hanya kecil, warungnya itu hampir rata-rata sekitar ukuran 1,5 meter kali 3 meter kadang. Tapi warung rame terus, bikin gorengan siang, pagi, malam, terus bikin goreng. Pendapatan 300.000 juga udah istimewa. Gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.